warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua rekan sejawat saya dan juga Bapak Kepala Sekolah, Bapak Super SPD yang mana pada pagi hari ini berkesempatan untuk hadir dalam tugas saya, yaitu modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Tak lupa salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, rekan saya di sekolah, pada kesempatan kali ini saya akan berkolaborasi dengan dirinya semua, mengidentifikasi sumber-sumber daya atau aset-aset apa saja yang ada di SDN Pandunan 2 ini. Sebelumnya saya minta tolong untuk Bapak Sukir untuk memberi sambutan sebelum acara kita mulai. Monggo Pak Sukir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sebetulnya hari ini kita libur, namun karena tadi kemarin ada perintah tugas untuk mengikuti upacara secara virtual, dan kali ini juga dimanfaatkan oleh Ibu Ali sebagai peserta guru penggerak. Jadi waktu ini dimanfaatkan sebagai kolaborasi, ya, kolaborasi di dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru penggerak. Nah, mudah-mudahan apa yang dibebankan, ditugaskan kepada Bu Ali mendapat dukungan dari kita semua, sehingga tugas-tugas apa yang diemban oleh Ibu Ali itu bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga akhirnya mencapai kesuksesan seperti yang diharapkan. Dan mari kita gunakan waktu ini sebaik mungkin, yang mana nanti Bu Adib mungkin minta saran atau pendapat dari Bapak Ibu di dalam melaksanakan tugasnya, apa-apa yang perlu dimintai saran atau pendapat oleh Ibu Adib. Jadi memang semua itu tidak mungkin bisa berjalan atau sukses dengan sendirinya tanpa ada dukungan dari kita-kita yang ada di sekelilingnya. Jadi monggo nanti apa saja yang perlu diminta bantuan Ibu Ali, mari Bapak Ibu untuk bisa memfasilitasi, ya, bisa mendukung sehingga tugas yang diemban oleh Ibu Ali itu bisa sukses. Demikian sambutan dari saya, dan saya akhiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Sukir. Langsung saja ya. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelum kita mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita, perkenalkan beliau ini di samping saya, yaitu fasilitator saya, Bapak Agus Safi'i. Yang sebelah kanannya Ibu Anita Juliati, itu pengajar praktek saya. Tujuan pembelajaran dari masalah muka kali ini adalah TGP saya sendiri bisa mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi nanti kita akan berkolaborasi bersama-sama mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita. Sekolah itu sebagai ekosistem pendidikan. Jadi sekolah ini itu termasuk ekosistem. Di dalam ekosistem di sekolah kita itu ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik, sehingga berhasil menciptakan hubungan yang harmonis. Jadi di dalam sekolah itu namanya ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada komponennya, ada komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik itu apa saja? Yaitu PTK, guru, kepala sekolah, TU, murid, orang tua, siswa, masyarakat, pengawas, Pemda, dan lain sebagainya. Itu disebut komponen biotik. Terus ada komponen abiotik di dalamnya juga. Apa saja yang dimaksud komponen abiotik? Yaitu keuangan, sarana, prasarana, dan lingkungan sekolah. Bangunan, itu termasuk komponen abiotik. Nah, untuk supaya komponen abiotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem itu dapat berjalan dengan lancar, itu kita harus melakukan pendekatan dalam pemanfaatan sumber dayanya. Nah, untuk pendekatan dengan sumber dayanya itu ada dua, yaitu pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis kekurangan. Kita mau milih yang mana? Pendekatan berbasis aset atau yang bahasa Inggrisnya asset based approach itu pendekatan yang memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, kekuatan atau potensi yang positif. Jadi ini pendekatan berbasis aset. Terus yang kedua itu pendekatan berbasis kekurangan, deficit based approach. Artinya pendekatan yang memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi ada dua pendekatan untuk melakukan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya, berbasis aset atau berbasis defisit. Kalau berbasis aset berarti kita melihatnya potensi atau kekuatan yang kita miliki. Tapi kalau berbasis defisit, kita melihat kekurangan kita terus. Nah, seharusnya, sebaiknya, dan yang harus kita lakukan di sekolah kita itu harusnya melakukan pendekatan berbasis aset atau pendekatan ABCD, Asset Based Community Development, di mana pengembangan komunitas berbasis aset itu lebih mendorong komunitasnya. Jadi mendorong kita untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berguna. Harusnya, makanya ada dua pendekatan, kekurangan dan kekuatan. Kita milih yang mana? Harus kita milih yang kekuatan, karena itu akan mendorong kita untuk dapat memberdayakan aset-aset yang kita miliki. Nah, ini video singkatnya di YouTube. Nah ini
ini ada rapat kepala sekolah bersama rekan guru membahas tentang yang akan kita lakukan sebenarnya ini, membahas tentang perpisahan sekolah yang akan kita terjadi. Nah, kepala sekolah menyampaikan kalau kita akan melakukan perpisahan. Guru-guru diajak rapat. Guru yang satu menjawab, kita itu tidak sengaja Pak, uang bus belum keluar dan sebagainya. Yang lain, kita butuh panggung Pak, gimana? Kita nggak punya dana. Nanti peta settingnya gimana Pak? Uang ini mendadak, nggak bisa dilakukan Pak. Soalnya waktunya mendadak. Dan ini gimana Pak? Kita nanti perlu menghias, hiasannya gimana? Kita nggak ada Pak. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari komunitas atau sekolah yang berpikir berdasarkan defisit, kekurangan. Dalam sebuah acara dia kekurangannya yang ditonjolkan kekurangannya. Ini gimana Pak, nanti tampilan anak-anak dan lain sebagainya gitu. Waktu yang diperlukan kok sedikit dan lain sebagainya. Dia berpikir defisit, kekurangan. Nah, ini setelah ini ada video lagi ini, contoh video lagi ini ya. Rapat kepala sekolah membahas tadi perpisahan. Nah, di dalam perpisahan itu salah satu guru menyampaikan pendapatnya. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, nanti kita adakan ini, kita kan nggak punya biaya, kita diadakan di sekolah saja Pak. Gimana pun dengan panggungnya? Oh nggak apa-apa Pak, nanti kan ada panggung, kita tata saja meja-meja di sekolah, kita tata menjadi yang rapi. Nah, itu kan sudah menjadi panggung Pak. Ya oke. Terus bagaimana pun dengan hiasannya? Oh, paling murid kita ada Pak yang menyewakan dekor. Nanti kita minta bantuan, insya Allah bisa beliaunya. Itu, jadi berpikir aset. Waktunya Bu, gimana? Anak-anak ada penampilan enggak? Ada Pak. Anak-anak nanti diwakili 2 atau 3 saja enggak apa-apa Pak. Anak-anak dia berlatih di rumah. Nah, itu contoh dari komunitas atau sekolah yang berpikir tentang aset, tentang kekuatan yang dimiliki. Jadi tidak berpikir defisit of profit, tapi aset yang dimiliki. Ini contohnya, ya. Ini. Tadi kita harus berpikir berdasarkan aset ya, berdasarkan kekuatan. Dengan pengembangan komunitas berbasis aset, sekolah yang ada di Bojonegoro itu terdapat 7 model utama dalam sebuah komunitas. Jadi ada 7 model utama dalam sebuah komunitas. Yang pertama ada model manusia, model sosial, model politik, model agama dan budaya, model fisik, model lingkungan alam, dan model finansial. Nah, manusia yaitu kita semua ini adalah juga sebagai manusia. Jadi di lembaga pendidikan politik yang dinamakan model manusia adalah pertama dari tenaga pendidik dan kependidikannya, termasuk di dalamnya yaitu penjaga sekolah, menjaga keamanan sekolah, yang membantu penyembelihan anak-anak sekolah baik waktu datang ke sekolah maupun setelah selesai pembelajaran dari sekolah untuk menyeberang di jalan raya. Kemudian ada lagi yaitu model dari pihak wali murid, ya, itu juga sebagai modal manusia juga. Modal manusia tidak cukup dari diri kita sendiri, ya. Jadi kita perlu masukan-masukan termasuk
mitra kerja kita, yaitu dari ketua komite yang ada di lembaga kita, dan orang-orang yang kita pandang di sekeliling kita yang bisa kita mintai petunjuk dan saran bagaimana supaya lembaga kita itu tetap bisa eksis, bisa bersaing di era sekarang ini. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi tadi kita sudah ketemu untuk modal manusia itu ada PDK, ada guru, penjaga sekolah, KS, kepala sekolah ya, terus satpam ya Pak, terus wali murid itu juga termasuk modal manusia, terus tadi komite sekolah ya Pak, atau paguyuban sekolah. Monggo Bapak Ibu guru, kira-kira ada lagi yang termasuk modal manusia? Murid itu, oh ya, siswa itu termasuk modal manusia. Monggo, kira-kira alumni itu gimana? Termasuk modal itu? Alumni bisa termasuk ya? Alumni sekolah. Biasanya kan kita juga dibantu kita dalam sebuah kegiatan gitu. Sudah, ini saja untuk modal manusia. Sekarang kita untuk modal sosial. Monggo, untuk modal sosial kira-kira apa nih? Apa saja untuk modal sosial itu? Modal sosial. Ya, jadi modal sosial di sini kalau menurut saya adanya relasi yang baik antara pihak sekolah dengan wali murid sendiri adalah modal sosial. Kemudian adanya di sekolah kita dibentuk yang namanya paguyuban sekolah. Jadi itu kan sangat mendukung ya Bu ya, terciptanya hubungan yang baik untuk kemajuan siswa serta sekolah. Kemudian adanya sumber-sumber belajar dari lingkungan sekitar sekolah seperti adanya instansi polsek misalnya, kemudian kesehatan itu kan juga termasuk ke dalam modal sosial yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar juga, karena kita juga beberapa ada tugas untuk kegiatan belajar di luar sekolah, belajar untuk di instansi tertentu agar anak-anak lebih mengenal lagi bagaimana kegiatan yang berada di luar ketika mereka belajar itu. Berarti tadi modal sosialnya untuk yang di dalam kelas, di dalam sekolah itu wali murid, paguyuban sekolah gitu ya. Terus instansi lain itu polsek, puskesmas. Terus kira-kira ada lagi enggak kita untuk sosialnya? Sosial selain polsek, puskesmas biasanya kita berbinsa ya, apa? Koramil, oke, koramil. Terus, perangkat desa, Terus apa lagi, Pak? Kira-kira yang kita ajak. Oh, pasar. Kita juga dekat dengan pasar pasar. Terus dunia usaha. Petani, peternak itu termasuk modal sosial. Ini yang kita sengaja kolaborasi ya. Namun kira-kira untuk modal sosial yaitu kita beralih ke modal politik. Modal politik Pak Edi, monggo Pak Edi. Politik Pak Edi. Kita di sini kalau politik ada. Terima kasih
Saya akan mencoba terkait dengan apa yang ditanyakan dari Bu Walid terkait dengan modal politik. Saya kira untuk lembaga sekolah, ya, lembaga sekolah ini biasanya kalau dikaitkan dengan politik, apalagi politik praktis, itu saya kira kurang etis, ya, kurang pas. Ini biasanya terkait dengan politik ini biasanya dana-dana bantuan dari partai, biasanya seperti itu. Tapi jarang sekali kalau di lembaga itu misalnya terkait dengan aset sekolah ini, biasanya kalau mau minta partai itu rasanya kok kurang etis, kurang pas itu. Jadi menurut saya terkait dengan adanya modal politik ini untuk di lembaga ini kayaknya tidak ada menurut saya. Ini menurut pribadi saya. Ya itu aja balik dari saya. Karena di lembaga itu tidak ada kaitannya dengan politik praktis menurut saya. Ya, mungkin dari teman-teman bisa menanggapi. Monggo Pak Sugeng. Kalau dengan hal politik, ya, memang kita sebagai ASN, ya, itu kan dilarang, ya, dilarang untuk ikut berkecimpung di dalam dunia politik. Namun pengalaman yang pernah saya alami waktu menjadi kepala sekolah di wilayah Kecamatan Jadar itu memang ada bantuan meja kursi itu yang mengatasnamakan salah satu partai. Ya, alhamdulillah waktu itu saya dapat meja kursi siswa sejumlah 3 ruang untuk 3 ruang kelas. Namun itu ya saya tidak tahu, tiba-tiba datang, tapi di SPG perjalanannya itu ini dari supirnya itu katanya dari partai ini. Ya, kalau kita mengacu tentang itu, yang jelas kita tidak bisa menjanjikan, ya, karena kita berarti untuk modal politik kita tidak ada. Ya, kebetulan saja kalau ada data. Ya, berarti kita tulis saja, ya. DPRD aja, nggak usah langsung dari partai mana atau tidak, mungkin betul. Kan dan tidak harus berupa bantuan uang atau bantuan barang, loh. Dari kebijakan yang dibuat oleh beliau-beliau DPRD kan juga, ya itu juga termasuk untuk pengembangan aset yang ada di sekolah. Maka DPRD oke. Jadi tidak berupa barang atau tadi uang dan lain sebagainya, tidak, tapi kebijakan yang dibuat beliau-beliaunya itu yang di atas tadi DPRD atau dan bupati dan lain sebagainya itu juga masuk setelah kita nah itu dimasuki politik, iya. apakah ini modal apa malah kan kebijakannya itu. Nah, kebijakannya itu yang diambil. Oke, tadi berarti DPRD ngoten nggih. DPRD, terus dinas bupati nggih. Bupati pemerintah daerah, oke. Nggih. Bupati, terus pemerintah daerah, nggih. Kita ngambilnya bukan barang atau itu, tapi kebijakannya kita gitu. Nah, pemerintah daerah. Terus dinas pendidikan itu modal itu bukan? Dinas pendidikan. Betul. Oh, modal. Berarti hanya 3 ini ya, Pak ya. DPRD bukan dinas. Modal politik sampun, berarti sekarang kita beralih ke modal agama dan budaya. Kira-kira modal agama yang ada di sekitar kita itu apa saja?
modal agamanya. Modal agama. Dan mungkin musola ya. Ini berarti Pak Yai, Ustazah. Kemudian kalau di agama, kalau di sekolah guru agama tadi sudah termasuk dalam modal manusia ya. Kalau agama ini bisa terkait dengan keahliannya biasanya. Pak Yainya ya, Pak Yai, Ustazah. Kemudian kalau di lembaga kita ini ada yang beragama lain, mungkin bisa ke pendeta atau katekis ya, untuk kemudian atau tokoh-tokoh ulama yang ada di sekitar sekolah juga. Kemudian untuk budaya ini berkaitan dengan orang yang ahli dalam menangani budaya khusus, misalnya terkait dengan kegiatan adat atau namanya kepala suku atau biasanya kalau di Jawa ini namanya monggo. Yang lain mau nambahin. Terima kasih. Untuk saya tadi dijelaskan kan ada aset biotik dan abiotik. Jadi kita untuk modal agama itu kita harus juga ada abiotik, misalnya musola. Kemudian perlengkapan sholat, mukena, sajadah, sarung, peci, termasuk Al-Quran, juz amma dan lain-lain. Itu akan termasuk modal aset abiotiknya. Untuk dari saya tambahan tentang aset abiotiknya saja. Terima kasih. Berarti untuk modal agama di sini ada Pak Yai, Ustazah di sekitar kita ya, membantu untuk keagamaan, untuk kegiatan penguatan impaknya, terus adanya pendeta yang membantu untuk siswa Kristen ya Pak ya, memperoleh materi pembelajaran, terus adanya model ini penting untuk kearifan lokalnya ya Pak ya, nilai-nilai budayanya. Terus kira-kira ada musola tadi, Bu Susi tadi, terus perlengkapan sholat, Al-Quran, terus tadi apa? Mukena, nah itu sajadah dan lain sebagainya. Itu termasuk model agama yang kita identifikasikan. Upacara adat, upacara adat. Di sini ada ya Pak ya? Apa Pak namanya kalau manganan, upacara adat. Oh, upacara adat ya. Kita manganan udah Pak. Manganan terus apa Pak? Gumbrek. Terone hewan. Makanan gumbrek, selapan. Terus dengar Pak ini Pak, saya Pak. Bibit, panen. Bibit. Terus yang datang di apa Pak? Kuburan apa? Manganan. Oh, sedekah bumi, ya. Ada ya Pak ya di sini juga. Sedekah bumi. Ini ya untuk modal agama dan budaya. Semua Manganan dihapus dulu. Tedak Siti Bu. Tedak Siti. Tedak Siti biasanya bayi tahu tapi sikilnya. Oke. Nah sekarang Siti kan mana? Itu berarti mana? Modal fisik sekarang. Modal fisik. Apa nih yang ada di sekolah kita?
Untuk modal fisik terutama itu adalah gedung atau ruang kelas, kemudian perpustakaan, UKS. Musola saya kira juga masuk ke modal fisik juga, ya. Ada museum 13, kemudian ada ruang guru, kamar mandi, kantin. Nah, itu modal fisik untuk SDN Panjunan. Mungkin ada tambahan gazebo juga. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, monggo. Apa Pak Supi? Parkir, parkir. Lapangan atau halaman untuk bermain anak-anak. Panggung atau pentas seni itu, panggung seni, panggung seni kita punya. Gudang untuk menyimpan peralatan drum band, pramuka dan sebagainya. Kelas kita punya internet itu kan juga termasuk di tempat wifi. Itu alat-alat apa olahraga juga ikut ekstra untuk ekstra katro, drum band, sarana prasarana yang mendukung pembelajaran di sekolah. Terima kasih Bu Ali. Apa untuk jaringan Pak listrik itu termasuk ya, instalasi listrik ya, instalasi listrik. Modal fisik. Sekarang kita beralih ke modal lingkungan. Modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar kita. Kira-kira ada apa saja nih? Di luar sekolah, kemudian kita juga ada minimarket, Indomaret, bisa juga dipakai pembelajaran buat anak-anak. Ada juga lapangan olahraga milik desa. Kemudian ada kita dekat dengan berbagai macam bank. Ada bank BNI, bank Mandiri, itu juga sebagai bisa sumber belajar kan. Kemudian ada kantor desa, kantor kecamatan, polsek, stasiun, kemudian lagi kita dekat dengan lingkungan sawah dan perkebunan jambu. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan yang lain, monggo. Mungkin tambahannya hanya kantor pos itu juga. Peternakan, finansial, modal finansial. Kira-kira untuk finansial kita dapat adanya donasi atau suatu perusahaan seperti BOS, terus penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, adanya sumbangan dari masyarakat Bu, mungkin dari komite itu bisa.
terus sumber dana alternatif dari masyarakat untuk sekolah itu contohnya kantin, ada koperasi, terus kadang ada sewa sewa setan dari masyarakat ke contohnya masyarakat untuk menyewa kantin, tempat untuk berjualan bisa. Kemudian ada sumbangan dari masyarakat kota amal bisa juga, dari alumni, sumbangan dari alumni. Kemudian saya kira sudah Bu, karena di sini nggak ada musola di pinggir jalan raya, berarti nggak ada kotak infak atau pertama dari masyarakat luar, mungkin tidak dari masyarakat lingkungan kita, tapi dari masyarakat luar. Apabila ada musola, mungkin bisa begitu, seandainya masyarakat mau ikut sholat, nah itu ada kotak amal, kita bisa. Cukup Bu, saya kira dari saya, terima kasih. Berarti untuk modal finansial itu hibah atau DAK ya, kayak ini dan lain-lain penggunaan. Terus bos itu sumber utamanya, terus sumbangan wali murid, terus kewirausahaan, kewirausahaan kita, ada dari kantin, ada koperasi, terus ada sewa kantin itu, sewa baju, tak kalau tambahin sewa baju, dan sudah baju tari, terus kota amal siswa, terus juga sumbangan alumni. Monggo Pak Sugir kalau ada tambahan lagi. Ini saya tapi bukan tambahan, cuma mau saya saja. Memang untuk dana finansial yang utama yaitu adalah sumbernya dari pemerintah, yaitu dalam bentuk terus itu yang utama. Sedangkan yang lain-lain itu kan kita tidak bisa menarget, misalnya dari Pakopa atau dari apapun itu bukan atas inisiatif kita, ya. Sebab kita dengan adanya dana bos itu sudah tidak diperbolehkan, ya. Kita menarik istilahnya, ya, menarik iuran dari wali murid atau pabiban dan sebagainya. Kecuali kalau mereka itu timbul inisiatif sendiri, ya, timbul inisiatif sendiri karena sekolah, misalnya seperti kemarin waktu mau ada akreditasi, kemudian dari masing-masing paguyuban kelas itu mengadakan rapat sendiri per kelas, dan akhirnya di situ muncul yang kelas 1 mau nyumbang apa dalam bentuk mungkin bunga atau yang lain. Kemudian kelas 2 apa? Nah, itu ide muncul dari paguyuban masing-masing. Jadi bukan dari kita yang menentukan. Jadi seperti itu. Dan untuk finansial yang kadang juga, kadang-kadang kita di dalam lomba kan mendapat juara. Nah, dari kita ya dapat juara itu kadang-kadang ada bantuan dari pihak pemerintah melalui dinas pendidikan. Jadi itu pun langsung masuk ke rekening sekolah. Jadi di situ setelah kita dapat, nah kita gunakan untuk membantu pelaksanaan proses belajar mengajar atau pendidikan yang ada di sekolah kita. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Sugir. Jadi tadi dijelaskan lagi sama Pak Sugir, kalau untuk sumbangan wali murid itu kita tidak memaksa, tapi inisiatif dari wali murid sendiri. Beliau-beliaunya yang menentukan bagaimana itu. Terus tadi dapat juga dari tambahan Pak Sugir tadi, selain hibah, bos sumbangan wali murid, kewirausahaan, kota mahasiswa, sumbangan alumni, itu juga ada hadiah lomba. Ya betul sekali Pak Sugir, kita kan juga sering menang lomba ya, dapat hadiah-hadiahnya.
Oke. Nah, Bapak Ibu guru kira-kira sudah semua terjawab. Kita sudah bisa mengidentifikasi model-model yang ada di sekolah kita, guys. Ada tambahan? Sampun. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sukir sehingga pelaksanaan pemetaan identifikasi aset ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya atas waktunya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu paguyuban dan komite sekolah semuanya atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita berkesempatan hadir dalam acara pemetaan sumber daya yang ada di SDN Panjungan 2 ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari kiamat nanti. Ibu-ibu paguyuban dan komite, dalam kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak akan berkolaborasi dengan panjenengan semua untuk memetakan sumber daya yang ada di SDN Panjungan 2. Nah, kita mulai saja untuk defisit. Nah, untuk aset-aset yang kita miliki ini ada aset atau modal yang kita miliki itu sudah dipetakan menjadi 7 model. Jadi ada 7 model utama dalam sebuah komunitas. Di SD atau komunitas ada 7 model utama. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan alam, yang keenam modal finansial. Ya, monggo sekarang kita bersama-sama untuk memetakan modal-modal yang ada di sekolah kita. Aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita. Yang pertama ada modal manusia, ya. Modal manusia kira-kira apa Bu yang ada di SD kita untuk modal manusia? Langsung saja gitu. Untuk Manusia adalah guru, ada, oke. Modal manusia kira-kira guru, manusia ada guru, ya. murid, menjaga sekolah ya, termasuk ya. dan kepala sekolah, murid, Terus paling murid itu termasuk ya, termasuk modal manusia ya. Ya kalau kita tidak berkolaborasi sama paling murid kegiatannya tidak berjalan. Ada yang mau tambahin kira-kira itu saja? Oke, cukup, oke. Cukup untuk modal manusia. Kalau modal sosial, kira-kira apa saja modal sosial itu? Kenapa mau modal sosial?
Dari sosial, dunia usaha, dunia usaha, terus kira-kira dan ada kita bisa pasar, di sosial itu deh modal sosial, dunia usaha, dunia usaha, terus dan yang ada di sekitar kita. dan kita ada bank BRI itu deh, terus Pasar, pasar, terus apa lagi apa lagi untuk puskesmas, ke Indomaret, terus apa? Puskesmas, terus apa? pabrik, 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 kan bapak beri apa? Pabrik, terus pabrik purwo itu dia termasuk pelajaran. Terus kalau mulai kira-kira Indomaret, puskesmas, kita sudah tidak belanja. Koperasi. Terus mau mulai kira-kira. Itu kalau polisian, kalau kantor polisi itu kan juga kantor polisi. Iya, kantor polisi. Itu untuk model sosial. Terus selanjutnya model politik. Model politik apa untuk memahami senat? Dari partai politik, dari DPRD, ada DPD, ada DPD, itu kan kita juga konsultasi. Partai politik yang ada di sekitar kita, terus ada DPRD, ada DPR, sama DPD itu. Ya, DPD. Jadi kelurahan atau kecamatan, kantor kecamatan, kantor desa, balai desa, kelurahan. Terus sudah cukup untuk model politik, kemauan. Terus sekarang model agama dan budaya. Kira-kira apa yang ada di sekitar kita? Agama. Model agama dan budaya gitu. Masjid, sekolah, sini ada ya, ada. Apa lagi budayanya, untuk budayanya. Untuk budayanya kan untuk di lingkungan sekitar kita ini ada kayak tironan, megengan, terus ada apa almanan. Kayak kalau hamil itu ada tinggupan seperti itu. Itu kan termasuk budaya ya.
Terus kira-kira ada lagi? Sedang bumi itu ya. Karena ini sama sedang bumi. Terus saya itu biasanya sapi melahirkan itu juga di jumlah lainnya itu termasuk budaya yang ada di sekitar sekolah. Nah sekarang fisik, monggo fisik, mana fisik yang ada di sekitar. Untuk modal fisik kita bisa bangunan sekolah. Modal fisik. Bangunan. Mungkin bisa ditambah dengan adanya panggung atau tempat teater. Untuk ruang perpustakaan, museum ya, kemudian untuk modal fisik, untuk modal lingkungan alam, jadi lingkungan alam yang sekiranya bisa kita jadikan aset di sekolah kita, di SD Panjungan kita. Kira-kira modal lingkungan alam, monggo. Lingkungan alam, coba kira-kira lingkungan yang ada di sekitar kita, lingkungan model lingkungan. Hutan, Bu. Model lingkungan. Ini banyak bilang. Model lingkungan, apa Bu? Hutan. Sawah. Oke. Sawah. Kebun. Oh ya kita kebun jambu ya. Kebun jambu. Kebun bimbing itu kan juga bisa kita gunakan untuk pisang. Kebun bimbing. Apa tadi? Pisang. Ada. Oh ya. Pisang. Terus ada lagi lanjutan sawah Bengawan Solo ya sih Bengawan Solo Bengawan Solo terus bendungan gitu bendungan terus kalau kira-kira kalau perikanan tambah udah lingkungan cukup. Nah sekarang model finansial. Jadi modal finansial itu pendanaan biasanya, dana-dana yang bisa merupakan aset bagi sekolah. Kira-kira dana modal finansial.
bos yang nanti. Bos, terus iuran kehidupan, ada iuran kehidupan, sos, sos, sumbangan oh dia sumbangan alumni itu dia sumbangan alumni sumbangan itu untuk modal finansialnya sampun ya berarti 7 modal sudah kita identifikasi semua ya. Untuk modal manusia ada guru, murid, penjaga sekolah, kepala sekolah, wali murid. Untuk modal sosial dunia usaha, bank, pasar, Indomaret, puskesmas, pabrik, koperasi, kantor polisi. Untuk modal politik ada partai politik, DPRD, DPD, kecamatan, kantor desa. Untuk modal agama atau budaya ada pondok pesantren, masjid, musola, gereja, tirongan, manganan, tingkepan, berukuan. Untuk modal fisik ada bangunan, sekolah, panggung, tempat seni, perpustakaan, gazebo, musola, kantin, koperasi, dan museum. Untuk modal lingkungan ada hutan, sawah, kebun jambu, kebun dinding, kebun pisang, Bengawan Solo, bendungan gerak, dan tambak ikan. Dan yang terakhir untuk modal finansial ada dana bos, iuran kehidupan, dan sos, sumbangan alumni, dan yang terakhir sumbangan donatur. Demikian, ada yang mau ditambahkan? Kira-kira masih kurang untuk modal lingkungan ada apa lagi? Sampun? Sampun ya? Sampun. Alhamdulillah. Nah, terima kasih untuk ibu-ibu paguyuban dan komite sekolah. Alhamdulillah kegiatan untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah sampun kita identifikasi dengan baik. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu semua. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk melakukan kegiatan hari ini. Untuk semoga kedepannya aset-aset yang kita miliki dan kita tulis ini dapat berguna, dapat menjadi aset yang baik untuk sekolahan kita tercinta ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.